Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Muhammad Hanif Firdaus. Saya dari Prodi D3 Teknik Elektronika, kelas TS1B, NIM 2001069. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas serangkaian elektronika dengan materi transistor bipolar. Ya, langsung saja ke materinya. Grafik kurva karakteristik. Untuk membuat transistor menghantar pada masukan basis perlu diberi tegangan. Besarnya tegangan harus lebih besar dari VBA, 0,3 untuk germanium dan 0,7 untuk silikon. Dengan mengatur IB lebih dari IC per B, kondisi transistor akan menjadi jenuh seakan kolektor dan emitor short circuit. Arus mengalir dari kolektor ke emitor tanpa hambatan dan VGA sama dengan 0. Besar arus yang mengalir dari kolektor ke emitor sama dengan VCC per RC. Keadaan seperti ini menyerupai saklar dalam kondisi tertutup atau on. Daerah kerja transistor bipolar. 1. Aktif atau cut in. Daerah kerja ini transistor biasanya digunakan sebagai penguat sinyal. Transistor dikatakan bekerja pada daerah aktif karena transistor selalu mengalirkan arus dari kolektor ke emitor walaupun tidak dalam proses penguatan sinyal. Hal ini ditunjukkan untuk menghasilkan sinyal keluaran yang tidak cacat. Daerah aktif terletak antara daerah jenuh atau saturasi dan daerah mati cut off. Daerah kerja transistor yang normal adalah pada daerah aktif, yaitu ketika arus IC konstan terhadap berapapun nilai VCE. Dari kurva ini diperlihatkan bahwa arus IC hanya tergantung dari besar arus IB. Daerah kerja ini biasanya disebut dengan daerah linear atau linear region. Daerah kerja transistor bipolar jenuh saturasi. Daerah kerja transistor saturasi adalah keadaan di mana transistor mengalirkan arus secara maksimum dari kolektor ke emitor sehingga transistor tersebut seolah-olah short pada hubungan kolektor emitor. Pada daerah ini transistor dikatakan menghantar maksimum, sambungan CE terhubung maksimum. Saturasi terjadi saat tegangan VCE sama dengan 0, artinya tidak ada jatah tegangan antara VCE, atau dengan kata lain kita dapat mengatakan AC mendapatkan hasil maksimumnya. Untuk rangkaian seperti di atas dapat menemukan AC, yaitu AC sama dengan VCC per RC plus RE. Besarnya tegangan kolektor emitor VCE suatu transistor dapat pada konfigurasi di atas dapat diketahui sebagai berikut. VCE sama dengan VCC min tegangan IC, tegangan C dikali RC. Karena kondisi jenuh VCE 0 volt transistor ideal, maka besarnya arus kolektor IC adalah tegangan C sama dengan VCC per RC. Besarnya arus yang mengalir agar transistor menjadi jenuh saturasi adalah RB sama dengan VI min VBE per tegangan B, sehingga besar arus IB jenuh adalah I tegangan B lebih dari sama dengan tegangan C per B. Daerah kerja transistor bipolar. 3. Mati atau cut off. Daerah mati transistor. Daerah cut off merupakan daerah kerja transistor di mana keadaan transistor menyumbat pada hubungan kolektor emitor. Daerah cut off sering dinamakan sebagai daerah mati karena pada daerah kerja ini transistor tidak dapat mengalirkan arus dari kolektor ke emitor. Pada daerah cut off, transistor dapat dianalogikan sebagai saklar terbuka pada hubungan kolektor emitor. Daerah mati transistor. Daerah cut off merupakan kerja transistor di mana keadaan transistor menyumbat pada hubungan kolektor emitor. Daerah cut off sering dinamakan sebagai daerah cut off transistor dapat dianalogikan sebagai saklar terbuka pada hubungan kolektor. Besarnya tegangan antara kolektor dan emitor transistor pada kondisi mati atau cut off adalah VCE sama dengan VCC per tegangan min tegangan
IC dikali RC. Karena kondisi mati IC sama dengan 0, transistor ideal, maka VCE sama dengan VCC dikali RC. Besar arus IB adalah IB sama dengan tegangan C per B. Tegangan B sama dengan 0. Konfigurasi transistor bipolar. Kurva karakteristik input CB. Kurva karakteristik input CB ini menyerupai kurva diode saat dibias maju. Ini terjadi saat persambungan emitor basis mendapatkan bias maju. Saat VBE sekitar 0,7 volt tegangan cut-in, arus IE akan naik dengan cepat. Konfigurasi transistor bipolar. Kurva karakteristik output menggambarkan hubungan antara arus output dengan tegangan output VCB yang untuk berbagai variasi arus input IE. Dalam hal ini, arus IE disebut sebagai parameter. Kurva karakteristik input CE. Kurva karakteristik transistor konfigurasi emitor bersama atau CE untuk transistor NPN. Kurva ini menunjukkan hubungan antara arus input IB dengan tegangan input VBE untuk berbagai variasi tegangan output VCE. Dalam hal ini VCE disebut parameter. VBE sekitar 0,7 volt. Transistor dianggap bekerja pada daerah aktif. Hal ini terlihat bahwa arus IB bergerak naik dengan cepat dan perubahan tegangan VCE juga tidak begitu mempengaruhi kurva ini. Kurva karakteristik output CE. Kurva ini menunjukkan hubungan antara arus output IC dengan tegangan output VCE untuk berbagai variasi harga arus IB. Dalam kurva ini juga terlihat adanya daerah kerja yaitu aktif, saturasi, dan cutoff. Karakteristik inputnya adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara arus basis IB dan kolektor basis tegangan VCB di VCE konstan. Metode penentuan karakteristik tegangan yang cocok diterapkan antara emitor dan kolektor. Next, di tegangan input VCB meningkat pada sejumlah langkah dan nilai-nilai yang sesuai IE. Arus basis diambil pada sumbu Y dan tegangan input diambil pada sumbu X. Gambar menunjukkan dari karakteristik tersebut pada berbagai tegangan kolektor emitor. Karakteristik input sangat berbeda dari umum dasar and common circuit emitor. Pada VCB meningkat, IB menurun. Kurva karakteristik output CC. Karakteristik outputnya adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara arus emitor dan tegangan kolektor emitor. Metode penentuan karakteristik output dengan menyesuaikan input IB arus yang tepat dipertahankan. VCB berikutnya meningkat di sejumlah langkah dari nilai 0 dan sesuai IE. Arus emitor diambil pada sumbu Y dan tegangan kolektor emitor diambil pada sumbu X. Karakteristik output common kolektor identik dengan rangkaian emitor umum. Karakteristik gain arus untuk berbagai nilai VCE juga mirip dengan rangkaian emitor umum. Pengaplikasian transistor sebagai penguat arus. Cara kerjanya saat mic bergetar, karena ada suara maka akan menghasilkan arus bolak-balik yang lemah. Arus bolak-balik ini kita sebut sinyal, akan mengalir ke basis transistor. Sinyal yang lemah ini yang masuk ke basis transistor bolak-balik, artinya naik turun seperti gelombang sinus. Karena arus basis ini labil, maka arus dari kolektor ke emitor pun labil, kadang besar, kadang kecil, namun masih ada frekuensi yang sama. Yang berbeda adalah amplitudenya. Kenapa? Misalkan saat arus naik, tegangannya berubah dari 0 volt ke 0,2 volt ke 0,25 volt ke 0,30 dan seterusnya sampai ketika berada di puncak turun lagi. Karena tegangan dari basis kecil, maka kolektor pun akan mengalirkan arus yang kecil. Kalau tegangan basis lebih besar, maka arus dari kolektornya pun akan lebih besar. Meski begitu, hasil dari rangkaian ini masih belum kuat sehingga menggunakan earphone. Terima kasih. Ya, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.